iman. Ada 3 yang waktu itu saya ajarkan di dalam kehidupan kita, yang kita waktu itu saya sharingkan dalam kehidupan kita, yaitu yang pertama, kunci iman yang pertama yaitu dapati firman-Nya. Saudara harus mendapatkan firman yang spesifik dari Tuhan. Yang kedua yaitu tunggu waktunya. Yang ketiga yaitu lakukan. Sedikit preview ya saudara, jadi DTL, dapati firman, tunggu waktunya dan lakukan. Nah, pada pagi hari ini saudara kita mau belajar lebih lagi dari Ibrani 11 saudara. Setelah saya membaca lebih lagi, saya belajar sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita yang perlu kita pelajari saudara. Jadi saya akan buka, kita sama-sama baca Ibrani 11 ayat 4 sampai 16. Jadi kita bisa baca sama-sama. Saya akan bacakan. Siapa saudara sudah menemukan ayat Alkitabnya? Amin. Belum menemukan lah juga. Yang sudah menemukan katakan amin. 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 Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Ayat keempat. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman, ia masih berbicara sudah ia mati. Ayat kelima. Karena iman, Henok terangkat supaya dia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ayat 7, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan batra untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman maka Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusukanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang malahan orang yang telah mati pucuk terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung jalannya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air, dan sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu suatu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Nah saudara, ini ayat yang panjang sekali. Kalau dibaca secara cepat seperti tadi saya baca, kemungkinan saudara kita akan miss banyak hal yang Tuhan ingin tunjukkan dalam kehidupan kita saudara. Saudara bisa baca lagi lebih detail nanti di dalam waktu saat teduh saudara. Tapi satu hal yang saya menemukan saudara, di sini dikatakan Habil. Ayat keempat mengatakan Habil mempersiapkan perkorbanan, memberikan pengorbanan yang kudus dan berarti. Dan dikatakan di sini di ayat keempat dikatakan, ayat Ibrani 11 ayat keempat mengatakan, dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah akan berkenan akan persembahannya itu. Nah, bahasa NIV-nya dikatakan God speak well of his offering. Tuhan berbicara baik tentang pengorbanannya. Saudara, saya mau kita belajar lebih jauh. Kita di dalam kehidupan kita mungkin mempunyai satu iman, saudara. Kita mempunyai suatu iman yang kita percaya kepada Tuhan. Tapi Tuhan mau membawa kita satu step lagi lebih dalam. Satu langkah lagi lebih dalam dengan Tuhan. Dikatakan yaitu Tuhan speak well of his offering. Tuhan berkenan akan persembahannya. Tuhan memberikan kesaksian yang baik tentang pengorbanan Dia. Di dalam Alkitab ini juga ayat 5 dikatakan karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa
ia berkenan kepada Allah. Bahasa Inggrisnya dikatakan please God, menyenangkan Tuhan. Saudara. Di sini dikatakan juga kalau saudara lihat ayat ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi untuk kita bisa berkenan kepada Allah, kita butuh ada iman, saudara. Tapi saya percaya di ayat Alkitab ini mengatakan tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Artinya ada yang lebih besar lagi daripada iman, saudara. Jadi yang pertama kali yang kita butuhkan untuk kita bisa berkenan kepada Allah adalah kita harus mempunyai iman. Tapi lebih daripada itu ada hal-hal lain yang dibutuhkan untuk kita bisa berkenan kepada Allah. Iman doang is not enough. Kita mempunyai faith, kita percaya kepada Tuhan, sudah gak cukup lagi, saudara. Kalau saudara mau menjadi orang-orang yang berkenan kepada Allah, orang-orang yang berada di dalam Alkitab, yang disebutkan namanya dalam Ibrani 11, kita harus mempunyai suatu yang lebih besar daripada hanya punya iman, saudara. Iman aja gak cukup. Dikatakan saudara melihat verse 4 mengatakan speak well of his offering. Berkenan kepada Allah. Tuhan berkenan akan apa yang dia korbankan. Enok dikatakan menyenangkan Tuhan. Saudara lihat lagi. Noah ayat 7. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang suatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan batra untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran. Dia dibenarkan di hadapan Tuhan. Ayat ke-8 saudara melihat lagi Abraham keluar walaupun tidak tahu dia harus kemana. Dia tidur dalam tenda, saudara. Dia sampai tidak mempunyai istrinya, nggak bisa mempunyai anak, tapi akhirnya bisa mempunyai anak, saudara. Dan dikatakan ayat 13 dikatakan dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak meroleh apa yang dijanjikan itu, tapi yang hanya dari jauh melihatnya. Kita seringkali memikirkan kalau kita mempunyai suatu iman dalam kehidupan kita, kita mau mempunyai suatu hal, mau mempunyai pekerjaan, mempunyai suami istri, mempunyai anak, mempunyai hal-hal yang kita butuhkan dalam kehidupan kita secara fisikal, saudara. Kita seorang yang beriman. Tapi lebih daripada itu di sini tunjukkan, tapi orang-orang ini tidak menerima, orang-orang ini semua telah mati sebagai orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Seringkali dalam kehidupan kita mudah untuk beriman, saudara. Saat kita pasti mendapatkan apa yang kita mau. Tapi saat kita belum tentu memperoleh apa yang kita janjikan, apakah kita tetap beriman dengan Tuhan? Di sini disebutkan ayat, saya sangat interesting sekali waktu saya melihat ayat ke-16. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka. Kalau dikatakan Allah tidak malu disebut Allah mereka, berarti artinya, bahasa Inggrisnya apa? Wherefore God is not ashamed to be called their God. Tuhan gak malu disebut Allah mereka, saudara. Nah, bagaimana dengan kita orang Kristen? Kalau Allah mengatakan Allah tidak malu disebut Allah mereka, berarti Allah pernah malu, saudara. Ada orang-orang dalam kehidupan sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang Israel. Saudara membaca ini adalah orang-orang yang mengikuti iman, yang sukses dalam iman, saudara. Tapi masih banyak lagi orang-orang. Satu hal yang nanti saya akan bagikan yaitu tentang Lot, saudara. Abraham dan Lot. Lot adalah orang yang baik, dikatakan righteous man, orang yang benar di hadapan Tuhan. Tapi kenapa namanya nggak ada di sini, saudara? Namanya nggak ada di sini. Orang yang benar sudah nggak cukup lagi, saudara. Kita harus menjadi orang yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Pagi hari ini saya berikan judul firman saya, sharing saya yaitu menyenangkan hati Tuhan, saudara. Kita gak cukup hanya mempunyai iman. Kita gak cukup hanya hidup menerima Kristus, menerima kebenaran. Kita hidup pagi, siang, sore kita bekerja, kita melakukan hal-hal yang kita lakukan, mungkin kita bersekolah. Tapi kita harus belajar satu hal yang lebih daripada itu, saudara. Gak hanya mempunyai iman, gak hanya percaya, tapi kita mau menjadi orang-orang yang berkenan kepada Allah. Sehingga pada saat
Tuhan bisa mengatakan kepada kita, Kevin, aku tidak malu disebut Allah kamu. Tante Hua, aku tidak malu disebut Allahmu. Markus, aku tidak malu disebut menjadi Allahmu. Tuhan mau kita mau menjadi orang-orang yang berkenan kepada Dia, yang menyenangkan hati Dia, saudara. Nah, pagi hari ini kita mau belajar apa sih artinya itu. Di sini banyak sekali contoh-contoh lain, saudara bisa baca nanti di Ibrani 11, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, Rahab, mereka semua memilih untuk menyenangkan hati Tuhan. Setiap daripada mereka, saudara perhatikan, dikatakan berkenan kepada Allah. Hanya orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan yang keluar namanya di dalam Ibrani 11, saudara. Masih banyak lagi orang-orang lain yang mungkin dalam kehidupan, yang dalam Alkitab namanya mungkin disebut, saudara, tapi nggak masuk ke dalam Ibrani 11 ini. Saya menemukan Ibrani 11 bukan hanya berbicara tentang iman. Tapi lebih daripada itu, Ibrani 11 menyebutkan nama-nama orang yang bisa menyenangkan hati Tuhan, saudara. Jadi nggak cukup kita hanya mempunyai iman. Ayat 33, Ibrani 11 ayat 33 saya bacakan. Yang karena iman telah menaklukkan, jadi ini sebutin nama-nama orang yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati, sebab dibangkitkan. Ini orang-orang yang menerima janji Tuhan pada saat dia hidup. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, keseksakan dan kesiksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Jadi jangan sampai dalam kehidupan kita hanya punya iman yang percaya kepada Tuhan. Dan pada saat kita melihat iman kita yang kita taruh dalam kehidupan Tuhan, saat kita memperoleh himpitan, saat kita mendapatkan keseksakan, saat kita mendapatkan siksaan, kita menjadi kecewa dengan Tuhan, saudara. Kita menjadi orang-orang yang kecewa dalam Tuhan. Jadi di sini disebutkan di Ibrani ini, ada orang-orang yang memperoleh apa yang dijanjikan. Tapi ada juga orang yang gak memperoleh. Ada suatu yang perbedaan dari ayat 33-35 mengatakan orang-orang yang memperoleh apa yang dijanjikan, tapi 35-40 menunjukkan orang-orang yang gak memperoleh. Tapi mereka memegang iman mereka. Karena itu gak cukup kita hanya mempunyai iman. Yang penting bukannya janjinya atau rewardnya, atau hadiahnya, atau dapat atau tidak dapatnya. Tapi yang penting yaitu menyenangkan hati Tuhan, saudara. Nah, saya ingin kita belajar karakter dari satu orang yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Namanya disebutkan di sini yaitu Abraham, saudara. Abraham dalam Yakobus 2 ayat 23 disebutkan sebagai sahabat Allah. Nah, yang sangat interesting yang menurut saya kita perlu pelajari bersama-sama yaitu Lot. Abraham dan Lot dua-duanya keluar dari tanah Ur, saudara. Abraham dan Lot menggambarkan kehidupan Kristen. Seorang Kristen digambarkan dengan Abraham dan Lot. Dua-duanya sama-sama keluar dari Ur untuk menuju tanah yang Tuhan janjikan. Sama seperti umat Israel keluar dari Mesir untuk menuju tanah yang dijanjikan. Sama seperti saudara dan saya telah dibeli sehingga kita bisa keluar dari perbudakan. Dibeli Tuhan dengan darahnya untuk menerima keselamatan. Jadi Abraham dan Lot dua-duanya menggambarkan kehidupan seorang Kristen, saudara. Abraham dan Lot adalah suatu spiritual, suatu spiritual mungkin, yang menggambarkan bagaimana kehidupan kita secara spiritual, saudara.
Jadi kita bisa belajar dari kehidupan mereka. Karena Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Abraham masuk dalam Ibrani 11, tapi Lot sama sekali namanya nggak masuk, saudara. Di dalam Yakobus dikatakan Abraham adalah sahabat Allah. Lot di dalam 2 Petrus, saudara bisa temukan, disebut sebagai orang benar. Tapi dia nggak menyenangkan hati Tuhan, saudara. Jadi akan banyak orang Kristen yang mempunyai iman, percaya, pergi gereja, melakukan hal-hal yang Tuhan mau mungkin, kadang-kadang, tapi nggak menyenangkan hati Tuhan. Hanya orang-orang tertentu yang menyenangkan hati Tuhan yang masuk ke dalam Alkitab, saudara. Yang pertama, kita mau pelajari Ibrani 11. Ciri-ciri karakter daripada orang yang menyenangkan hati Allah. Cuma ada 4, saudara. Yang pertama yaitu Ibrani 11 ayat ke-15 dikatakan. Di sini tadi kita udah baca segala-galanya. Kita udah baca ayatnya. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Saudara remember, waktu orang Israel keluar dari Mesir, mereka ribut, komplain, mau balik ke tanah Mesir. Setiap orang pahlawan iman, setiap orang yang disebutkan dalam Ibrani 11, dikatakan di sini kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Jadi artinya setiap orang ini diberikan juga pilihan untuk pulang. Pilihan untuk kembali ke tanahnya. Tanah melambangkan daripada kehidupan kita. Tanah melambangkan daripada culture kita. Tanah menunjukkan kepada habit kita. Bagaimana kehidupan kita sebelumnya. Setiap para saudara mempunyai pilihan untuk kembali ke tanah asal. Walaupun Tuhan sudah mengeluarkan kita dari perbudakan, tapi kita mempunyai pilihan untuk kembali. Nah yang pertama yang kita mau pelajari yaitu ciri-ciri orang karakter yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu yang pertama yaitu dia nggak melihat kembali, saudara. Dikatakan di sini ayatnya 15 dikatakan, tapi sekarang mereka merindukan ayat 15 dan sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup. Jadi mereka melupakan. Mereka melupakan apa yang di belakang. Mereka no looking back, saudara. Saudara ingat waktu Lot keluar dari Sodom dan Gomora waktu mau dihancurkan? Istrinya melihat ke belakang dan langsung berubah menjadi tiang garam. Ingat ya? Nah itu saya mikir sempat, kok begitu drastisnya ya? Lihat ke belakang aja langsung menjadi tiang garam. Kan drastis. Banyak orang yang membuat kesalahan lebih besar daripada itu, tapi Tuhan gak hukum. Benar gak? Saudara sering baca Alkitab, tahu pasti ya. Banyak orang melakukan kesalahan besar, tapi Tuhan gak hukum. Tapi dia melihat ke belakang dan langsung mati pada saat itu. Kenapa begitu pentingnya melihat ke belakang? Karena kita tidak boleh melihat ke belakang. Ayat 16 dikatakan, kuncinya di mana? Supaya kita gak melihat ke belakang, saudara. Ada kuncinya di ayat ke-16. Tapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Jadi pada saat kita keluar, pada saat Tuhan membebaskan kita, Tuhan memberikan kita keselamatan, kita bebas untuk menjadi orang Kristen, kita bisa kembali ke tanah asal kita. Hal-hal yang kita suka lakukan, mungkin kita dulunya suka memaki-maki orang, mungkin kita suka marah-marah, mudah untuk kita kembali, saudara. Tapi pilihan di tangan kita, apa yang mau kita ambil. Yang kita harus lakukan yaitu mengisi kekosongan yang Tuhan selamatkan dengan suatu keinginan yang baru, saudara. Isi dengan keinginan baru, maka dikatakan, tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sampai kehidupan mereka mati pun mereka tidak melihat. Musa gak melihat Kanaan, sampai dia mati, dia tidak masuk Kanaan, saudara. Pada saat dia keluar dari Mesir, dia gak masuk Kanaan. Interesting. Tuhan menjanjikan, kamu akan aku bawa masuk ke Kanaan, tapi Musa gak masuk. Jadi seringkali dalam kehidupan kita, saudara, mereka orang yang bisa fokus kepada apa yang Tuhan janjikan. Bahkan pada saat mereka tidak menerima apa yang dijanjikan. Apalagi kita
yang Tuhan seringkali berkati dengan segala macam berkat yang Tuhan selalu sertai dalam kehidupan kita, saudara. Amin. Harus ada yang mengisi kekosongan kita. Mereka mempunyai kesempatan kembali seperti kita, saudara. Saya akan kasih satu contoh, saudara. Saudara tahu kalau makan di Texas ya, semuanya serba free dan semua serba banyak, benar ya? Kalau saudara pergi ke Chinese restaurant di sini, bagi yang belum tahu Houston, Texas, saudara bisa pesen 2 dish, 3 dish, sudah gitu, saudara akan dapat unlimited nasi, betul nggak? Kebanyakan, some restoran charge, rice bowl charge by the way, tapi yang lain-lainnya enggak. Saudara bisa dapat unlimited rice. Saudara mau nambah 3-4 nasi, gak masalah. Mau 3-4 bakul, mau 5 bakul juga dikasih sama dia, gak masalah, saudara. Mungkin dia sedikit sebel sama saudara, mukanya berubah-ubah, tapi tetap dia akan kasih. Benar? Nah, saudara, waktu saya pulang ke Singapura gak sama, saudara. Kita waktu pesen makanan pertama kali ini, saya dulu sekali di Singapura, jadi saya waktu kembali ini saya rada sedikit gak in touch with reality, saudara. Kita pesan makanan, saya lihat waktu saya buka pertama kali, wah kecil sekali menurut standar saya pikir, gitu ya. Ya jangan ketawa, udah begini diketawain lagi, nggak baik lu, lagi preaching nih. Ya, jadi kecil sekali, saudara. Dan sudah gitu, pada saat pesen pun makanannya, kalau kita bilang take away, dalam bahasa Inggrisnya yang benar bukan take away, yaitu to go, ya, bahasa Singapurnya take away, karena dibilang to go nggak ngerti mereka. Take away. Nah, saudara harus bayar lagi 25 sen untuk kotaknya. Nah, saya tanya, di Houston pernah nggak bayar lagi? Nggak pernah. Nah, sudah gitu, dengan porsi yang kecil, tapi karena saya terburu-buru, saya nggak pernah pesan lebih daripada 1 porsi. Jadi, mungkin saya suffering pada saat itu. Tapi karena ada suatu desire yang lebih lagi, suatu keinginan yang baru, suatu yang mau saya lakukan, jadi saya bisa melakukan hal itu. Makan cuma 1 porsi. Padahal kalau size-nya Houston mungkin 2-3 porsi dari saya Singapura. Tapi pada saat itu karena saya terburu dengan waktu, dengan hari yang saya cuma punya 5 hari untuk berada bersama-sama ayah saya di rumah sakit. Jadi saya nggak bisa lama-lama. Saya bayar take away-nya walaupun lebih mahal. Dan saya harus makan 1 porsi aja. Nggak bisa lama-lama, saudara. Kenapa saya bisa lakukan itu, saudara? Mungkin kalau di sini nggak bisa. Belum tentu saya bisa kontrol seperti itu. Karena ada suatu keinginan baru yang membuat saya bisa melakukan hal yang itu. Ada suatu keinginan yang drive saya untuk melakukan hal itu, saudara. Karena saya melihat waktu saya nggak banyak. Saudara semua mungkin tahu, saya sukanya laksa. Tapi dari 21 kali makan, 7 hari, kali 3 kali makan, 21, saya udah hitung. Saya makan laksa sekali. Karena kenapa? Nggak ada. Di hospital nggak ada, rumah sakit nggak ada. Jadi mau nggak mau, harus pergi ke Orchard khusus untuk makan laksa. Kalau saya pergi ke sana. Tapi waktunya terlalu lama, karena kalau naik MRT sana bisa sejam untuk nyampe tempatnya. Jadi pada saat saya dikasih pesan untuk beli something, baru saya bisa. Karena mama saya mau dendeng, saya ke sana, baru saya bisa membeli apa yang saya mau. Tapi selama saya sana, saya nggak bisa. Kenapa saya bisa lakukan semua ini, saudara? Poinnya adalah ada suatu keinginan yang baru yang ada dalam hati saya yang membuat saya drive untuk merubah kehidupan saya dari hal ini. Jadi dalam kehidupan kita spiritual pun begitu, saudara. Apa keinginan kita? Kita isi keinginan kita ini dengan apa? Apa yang kita mau dalam kehidupan kita? Kalau kita mempunyai keinginan yang tetap untuk melihat kehidupan lama kita, saudara akan kembali ke dalam kehidupan lama kita. Tapi saat saudara mengisi dengan keinginan-keinginan Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, kita isi terus. Lama-kelamaan jadi habit, saudara. Saya waktu pulang ini, saya kaget sekali. Karena waktu saya makan, dengan porsinya Houston lain, saudara. Istri saya kasih makanan, saya bisa kembaliin lagi. Biasa nggak pernah happen, saudara. Disediain segini, saya kurangin. Loh, tumben sekali saya mengurangi makanan saya sendiri. Biasanya nggak pernah terjadi, saudara.
Nah, kenapa bisa terjadi? Karena habit. Sudah kebiasaan. Nah, sekarang up to us. Saya mau makan lebih banyak lagi karena sudah di Houston. Yes. Atau kurangin, tetap sama. Benar saudara? Dalam kehidupan kita pun gitu. Kita harus isi dengan keinginan yang baru. Sekarang saya nggak driven by time lagi. Saya nggak driven by my dad. Saya nggak driven by hal-hal itu. Jadi saya harus menemukan suatu keinginan baru untuk saya bisa terus jalan. Di jalan yang telah ditetapkan. Nah, sama dengan kita saudara. Untuk kita bisa terus, kita harus mempunyai keinginan ini, keinginan yang membara untuk Tuhan. Amsal 27 ayat 7 mengatakan orang yang kenyang menginjak-injak madu. A satisfied soul loads the honeycomb, saudara. Tahu artinya saudara, madu? Tadi Kevin waktu worship, dia menyebutkan madu. Hadirat Allah seperti madu. Tapi kalau orang sudah kenyang, dia akan menginjak-injak madu, saudara. Dalam kehidupan kita pun sama, saudara. Kita mungkin mempunyai hal-hal yang kita suka lakukan, saudara. Saudara pernah tahu Thanksgiving? Gitu. Thanksgiving kalau misalnya di Amerika, saudara disediakan misalnya hari pertama, saudara Thanksgiving, saudara disediakan makanan Thanksgiving yang sangat enak. Ada turkey-nya, ada fried turkey-nya, ada misalnya smoked turkey. Oke, smoked turkey, mashed potato segala. Saudara udah makan sampai puas siangnya. Malamnya, saudara disediakan lagi. Lebih enak. Kira-kira makannya enak gak? Sudah kenyang, suruh makan yang lebih enak. Saudara mau gak kira-kira dalam situasi seperti itu? Mungkin saudara gak mau. Karena sudah penuh. Nah, spiritual kita juga sama. Saudara isi apa kehidupan kita ini? Kalau saudara isi dengan TV, isi dengan games, isi dengan semua hal yang kita isi. Saat Tuhan mau datang ke kita, saudara bilang, Tuhan, I'm full, I don't need you. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan aku udah kenyang. Jadi walaupun hadiratmu itu seperti madu, tapi karena aku sudah kenyang, I cannot take it anymore. Aku gak bisa terima lagi. Jadi seringkali dalam kehidupan kita ya itu saudara. Kita gak replace kehidupan lama kita. Padahal Tuhan udah bawa kita keluar. Kita gak boleh lihat kembali dan kita harus replace. Gantikan dengan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Gantikan dengan desire untuk mendekat pada Tuhan saudara. Abraham melakukan hal ini. Makanya itu dia bisa tahan saudara. Sudah keluar dari rumahnya, saudara bayangkan dia keluar dari rumah orang tuanya yang dia sudah punya. Dia tinggal di tenda-tenda. Tadi baca Ibrani 11, kalau saudara menyimak, kita akan ingat. Dia tinggal di tenda-tenda dari dia, Ishak, Yakub, tiga-tiganya tinggal di kemah, gak punya rumah. Tapi dia merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, di ayat ke-8 dan ke-9 dikatakan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah yang tadi saya sebutkan. Dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Jadi aneh sekali. Dia keluar, saudara kalau baca, dia keluar dari Ur, sudah punya rumah. Dia masuk ke tanah yang Tuhan janjikan, gak dapat rumah, tinggal di tenda-tenda sampai 3 generasi. Di sini dikatakan, dan setelah itu dikatakan, sebab ia menantikan seolah-olah di suatu tanah asing, sebab ia menantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Kotanya ini gak ada. Kota ini gak ada. Tapi dia menunggu janji Tuhan. Dia gak melihat, Ishak gak melihat, Yakub gak melihat, tiga-tiganya gak melihat saudara. 3 generasi gak melihat. Tinggalnya di tenda. Tapi Tuhan, dia menunggu
akan janji Tuhan, yaitu kota yang Tuhan sendiri akan bangun. Yang kedua yang saya ingin kita belajar, yaitu pengorbanan tanpa kompromi, saudara. Dalam kehidupan kita, dalam kita menyenangkan hari Tuhan, kita seringkali mungkin saudara perhatikan orang-orang yang semua dalam Ibrani 11 dikatakan Yusuf, dia harus dipenjara. Dia harus mengalami suatu tekanan mental. Nuh, dia dihina. Musa, dia seorang pangeran tapi harus tinggal di padang gurun. Abraham, dia harus lose comfort dia. Habil, dia dibunuh. Saudara, suatu yang sangat berbeda, saudara. Dalam kehidupan setiap orang ini ada pengorbanan yang mereka lakukan. Dan mereka gak mengambil kompromi, saudara. Kita buka lebih detail lagi untuk kehidupan Abraham, karena kita akan belajar lebih jauh dalam kehidupan Abraham, yaitu di Genesis, saudara, di Kejadian. Kita akan belajar banyak dari Kejadian. Kejadian 13, saya ingin baca kehidupan Abraham. Ini kita akan belajar perbedaan kehidupan antara Abraham dan Lot, saudara. Kejadian 13 ayat 10 sampai 18. Yang ketemu katakan amin. Amin. Oke, Kejadian 13 ayat 10 sampai 18. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal ini terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa kepada Tuhan. Setelah Lot berpisah, ayat 14, setelah Lot berpisah dari Abraham, berfirman Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Nah, Abraham dan Lot sama-sama keluar, saudara. Tapi di sini dikatakan mereka kedua ada suatu konflik. Lalu dikatakan Abraham mengatakan kepada Lot, ya kita pisah aja, kamu ambil satu jalan, saya ambil satu jalan. Nah, di sini dikatakan dalam New Living Translation-nya dikatakan Lot, ayat 10 dikatakan Lot took a long look at the fertile plains of Jordan Valley. Jadi dia melihat dan dia memandang dan dia melayangkan pandangnya dan dia melihat. Dengan matanya dia melihat bagaimana begitu beautifulnya, begitu indahnya tanah yang dia akan mau dapatkan, saudara. Nah, saudara lihat di ayat ke-14, setelah Lot berpisah dari Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Firman-Nya apa? Kata-katanya? Katakan sama-sama, pandanglah. Saudara lihat perbedaannya. Begitu Lot diberikan choice, pada saat Lot diberikan pilihan, dia boleh memilih. Yang dilakukan yaitu dia langsung melayangkan pandangannya. Abraham gak membuat apa-apa. Sampai Tuhan bilang, pandanglah sekelilingmu. Saudara melihat perbedaannya. Yang satu langsung melihat dan langsung melihat apa yang dia mau dalam hatinya. Abraham mungkin melihat hal yang sama, tapi dia gak memandang, saudara. Sampai Tuhan mengatakan, lalu Tuhan berfirman, pandanglah sekelilingmu. Nah, di sini menunjukkan pengorbanan yang tanpa kompromi, saudara. Pada saat Lot melayangkan pandang, dia melihat seluruh lembah Yordan banyak airnya. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Kenapa Lot sampai took, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan took a long look. Kenapa sampai long? Kenapa sampai lama dia melihatnya? Karena dia tahu di situ ada Sodom dan Gomora, saudara. Dia tahu di situ adalah mungkin tempat yang Tuhan gak mau diambil. Tapi pada saat itu dia melihat dan dia lihat cuan, duitnya kelihatan, dolarnya kelihatan, saudara. Dia melihat sesuatu yang untung. Jadi dia langsung, wah kebetulan, dia kasih aku pilihan duluan lagi. Oke, I'll take it. Dia langsung ambil. Nah, di sini saudara perhatikan di sini, sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham
Dikatakan di sini apa? Bahasa Indonesia ya, menetap di tanah Kanaan. Jadi saudara tahu pada saat Lot dan Abraham diberikan pilihan, Lot langsung melayangkan pandang, dia melihat mana yang untung, dia langsung memilih. Dan dia langsung move, dia langsung pindah. Saat itu juga dia pindah. Abraham menetap. Karena Tuhan belum berbicara. Abraham menetap, dia nunggu. Sampai Tuhan bilang di ayat sudahnya Tuhan katakan, Abraham menetap di tanah Kanaan, tapi Lot telah menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Sudah pindah Lotnya, tapi Abraham masih menetap. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa kepada Tuhan. Setelah Lot berpisah dari Abraham, berfirmanlah Tuhan, setelah sudah pisah, firman Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah. Baru Abraham pindah, saudara. Nah, saudara melihat, orang yang menyenangkan hati Tuhan, menunggu apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupannya, saudara. Dia nggak hanya jalan seenaknya. Dia nggak hanya melihat mana yang untung, mana yang rugi. Dan dia nggak hanya melihat apa yang ada dalam hatinya. Seringkali dalam kehidupan kita, apakah kita mengambil jalan seperti Lot? Atau mengambil jalan seperti Abraham, saudara? Di sini dikatakan ayat 18-nya dikatakan, sudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre dekat Hebron, lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Nah, di situ didirikan mezbah, saudara. Saya sangat bersyukur, saudara, dalam kehidupan kita, dalam kehidupan papa saya gitu. Dia mengajarkan something yang sangat valuable dalam kehidupan kita. Dia mengatakan, waktu saya bertemu sama dia mengatakan, saya katakan sama dia, saya lagi cerita tentang pekerjaan, dia tanya pekerjaan saya katakan, saya dapat offer pada saat itu untuk pindah ke Las Vegas, saudara. Saya sempat setelah saya beberapa bulan di Live Nation sebagai manajer technical accounting, saya dikasih offer untuk menjadi direktur technical accounting, tapi di kasino Caesars Palace. Ya, jadi saya sempat ditawarin dan di email dan di call orangnya, tanya mau nggak kalau kita ada posisi open gitu untuk menjadi direktur technical accounting tapi di Caesars Palace di Las Vegas. Nah, memang posisi yang lebih tinggi dan baik gitu. Tapi saya melihat sesuatu yang saya lihat nggak baik gitu dari apa yang di offer saat itu. Jadi saya menolak gitu. Nah, waktu saya cerita sama papa saya, dia mengatakan begini, saudara. Dia sering kali dikatakan, dia kan seorang marketing consultant, dia sering diundang sama Gudang Garam sama Ji Samsu untuk berbicara. Tapi dia mengatakan, kemarin waktu ngobrol sama saya, dia mengatakan, tapi saya nggak bisa. Jadi dia dibayarnya tuh besar sekali kalau dia mau berbicara di Jim Samsu atau di Gudang Garam gitu. Tapi dia bilang, saya nggak bisa melakukan hal itu. Karena kalau misalnya nanti sampai setelah dia jadi marketing terus jualnya lebih banyak, kan saya jadi berdosa, dia bilang gitu, saudara. Nah, dari situ, sedangkan pada saat itu saya tahu dia sangat membutuhkan keuangan gitu, karena kos di Singapura itu hospitalnya, rumah sakitnya nggak murah, saudara. Jadi saya tahu pasti bahwa dia membutuhkan keuangan. Dan kalau dulunya dia ambil, mungkin nggak jadi masalah keuangan ini, saudara. Tapi pada saat dia begitu pun dia mengatakan, saya bersyukur saya nggak mau ambil pilihan itu, saudara. Nah, seringkali dalam kehidupan kita ada pengorbanan-pengorbanan yang kita harus lakukan. Mungkin pengorbanan seperti ini atau pengorbanan lain, saya nggak tahu exactly kehidupan saudara seperti apa. Tapi setiap daripada kita membuat suatu pengorbanan yang tanpa kompromi. Seringkali hal itu bisa membuat kita kehilangan keenakan kita. Sama seperti Abraham. Seringkali hal itu mungkin membuat kita lebih suffer. Masuk penjara seperti Yusuf. Atau seperti Musa, dibuang. Orang yang punya title sampai nggak punya title sama sekali, saudara. Tapi hal itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, yaitu membuat pengorbanan tanpa kompromi, karena kita memilih Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Nah, ini ciri-ciri orang yang menyenangkan hati Tuhan. Ini yang kedua. Yang ketiga, saudara, masih dalam kehidupan Abraham, karena kita belajar sama-sama dari Abraham. Kita turn into Kejadian 18, saudara. Kita lompat sedikit.
Kejadian 18 ayat 1 sampai 5. Kemudian Tuhan menampakkan yang ketiga yaitu poinnya yaitu mengenal jalannya dan caranya. Kita harus mengenal jalan Tuhan dan cara Tuhan saudara dalam kehidupan kita. Kejadian 18 ayat 1 sampai 5 mengatakan kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre sedang ia duduk di pintu kemah waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat muka ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka ia berlari dari pintu kemah menyongsong mereka lalu sujudlah ia sampai tanah serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil hamba air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah kau ambil sepotong roti supaya Tuhan-Tuhan segar kembali, kemudian bolehlah Tuhan-Tuhan meneruskan perjalanannya. Sebab Tuhan-Tuhan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Jadi right away setelah Abraham melihat Tuhan, 3 orang yang datang, dia langsung kenal. Dia langsung berlutut, dia mengatakan, Tuanku, jangan lampaui hambamu ini. Saudara, seringkali dalam kehidupan kita tahu gak sih kalau Tuhan lagi show up? Kalau Tuhan, orang-orang yang mau menyenangkan hati Tuhan, dia akan mengenal Tuhan secara luar biasa, saudara. Ini Abraham ini belum dikatakan apa-apa, dia udah tahu. Nah, lebih baca lagi, lebih jauh lagi. Saya juga gak melihat ini sampai Tuhan tunjukkan. Ayat ke-16 dikatakan, lalu berangkatlah, jadi pasal 18 ayat 16. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom dan Abraham berjalan-jalan bersama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berfikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang tidak kulakukan? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sudah itu berfirmanlah Tuhan. Sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom, tapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, jadi apakah yang akan engkau lakukan kepada mereka Tuhan? Dan Tuhan menjawab, aku akan memusnahkan mereka. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan menyelamatkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Betul? Alkitab saudara mengatakan hal itu? Betul enggak? Ada yang salah enggak dari bacaannya? Notis yang salah? Lalu berpalinglah, Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan menyelamatkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Nah, Tuhan belum mengatakan apa-apa loh. Tuhan cuma berfirman-Nya, baca sendiri. Tuhan firman-Nya apa? Sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Titik. Tuhan gak bicara apa-apa lagi, betul gak? Lalu berpalinglah orang itu, tapi Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan menyelenyapkan orang-orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Nah, kapan Tuhan ngomong Tuhan akan melenyapkan orang fasik? Ada enggak? Enggak ada. Saya sampai bingung. Tuhan belum bicara. Abraham juga enggak nanya. Abraham juga nanya, kalau orang normal kan nanya gini. Oh Tuhan, kalau gitu setelah engkau mengecek dan benar ternyata mereka orangnya jahat, apa yang engkau lakukan? Kan orang normal nanyanya gitu, betul nggak? Saudara mungkin nanyanya begitu, saya juga nanyanya begitu sama Tuhan. Baru Tuhan jawab, aku akan menyelamatkan mereka. Dan kita akan bertanya lagi sama Tuhan. Tuhan, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama orang fasik? Tapi di sini interesting, Tuhan belum ngomong apa, Abraham udah nanya langsung. Jawabnya Abraham, apakah
engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik. Jadi saat saya pelajari saudara, seringkali orang-orang yang benar-benar dekat dengan Tuhan, yang ingin menyenangkan hati Tuhan, mereka mengenal Tuhan secara caranya Tuhan, jalannya Tuhan. Tuhan itu seperti apa? Mereka mengenal secara detail, saudara. Bahkan belum Tuhan kasih tahu, Tuhan bicara dalam hati. Tuhan pikirnya Tuhan, apakah aku nggak akan kasih tahu Abraham? Tapi ternyata Abraham sudah tahu, benar? Abraham sudah mengerti apa yang ada dalam hati Tuhan, dia sudah mengerti. Padahal Tuhan baru bilang, aku akan lihat doang. Tapi Abraham sudah tanya, apakah engkau akan menyelamatkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Saudara, sangat kontras sekali, sangat beda sekali dengan Lot. Saudara baca di ayat ke-19, pasal 19 ayat 13. Ayat ke-12. Ayat ke-12 sampai 15. Dari 12 saja jadi lebih jelas. Lalu kedua orang itu, jadi angel, ini dua malaikat masuk, berkata kepada Lot, siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Ayat ke-14, keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anak perempuan, katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya sebagai orang yang berolok-olok saja. Ketika fajar menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sudah lihat kontrasnya. Sama-sama orang Kristen, sama-sama keluar dari Ur, sama-sama orang benar, saudara. Alkitab dalam 2 Petrus mengatakan Lot adalah orang benar. Tapi yang satu, Tuhan belum bicara, dia sudah tahu apa yang Tuhan mau. Yang satu lagi, Tuhan sudah berbicara pun dia masih tidak jalan. Sampai mau musnah, malaikatnya bilang, cepet. Waidian, cepet. Ya kan? Masih enggak even bergerak. Sampai akhirnya ditarik keluar, saudara. Nah, saudara melihat perbedaan yang begitu jelas antara Abraham dan Lot. Yang satu jelas sekali tahu Tuhan maunya apa. Yang satu lagi sampai dibilangin masih belum move, saudara. Masih belum pindah. Nah ini saudara, kita mau menjadi orang yang seperti apa, saudara, dalam kehidupan kita. Saya terus terang waktu mendapatkan firman ini saya sungguh menangis di hadapan Tuhan. Karena seringkali kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita seperti orang seringkali membuat perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang seperti Lot, saudara. Tuhan udah bicara, kasih tahu, malah Tuhan tarik. Kita seringkali masih menunggu Tuhan tarik kita. Sedangkan Abraham yang gak dikasih tahu, dia sudah mengerti hati Tuhan dan dia langsung sudah berusaha menyenangkan hati Tuhan. Malah dia bisa bersyafaat untuk orang lain, menjadi berkat untuk orang lain, saudara. Nah ini perbedaan dari Abraham dan Lot. Ciri-ciri orang yang menyenangkan hati Tuhan ini seperti Abraham. Makanya namanya sampai masuk di Ibrani 11 karena itu, saudara. Musa mengenal Tuhannya. Banyak contoh-contoh. Musa benar-benar mengenal Tuhan. Tuhan belum ngomong apa, Tuhan bilang, aku akan kirim malaikat. Musa bilang, jangan. Aku mau kamu bersama-sama dengan kita. Tapi orang Israel mengenal perbuatannya, saudara. Seringkali dalam kehidupan kita mengenal perbuatan Tuhan. Tapi kita gak mengenal Tuhan. Kita sebagai orang Kristen mungkin mengenal Tuhan tuh actionnya apa. Lot melihat perbuatan Tuhan. Bagaimana Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora. Tapi dia gak mengenal Tuhan.
Sampai tahu Tuhan tuh maunya apa sih. Hatinya Tuhan tuh seperti apa. Saya tadi bersyukur lagu yang begitu indah. Mengenal, to know your heart. Pull me a little closer. Take me a little deeper. I want to know your heart. Aku mau tahu hatimu Tuhan. Nah, Abraham adalah orang yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Dia mengerti jalannya Tuhan. Dia mengerti caranya Tuhan. Dia mengerti apa yang Tuhan suka, saudara. Ini ciri-ciri orang. Ini yang ketiga, saudara. Yang keempat, yang terakhir. Kita buka Kejadian 22. Yang keempat yaitu, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, ayat 1-3 ya. Abraham berfirman kepadanya, Abraham lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang kau tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya, beserta Ishak anaknya, yang membelah juga kayu untuk korban bakaran, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Dia bangun kayak seakan-akan perintahnya Tuhan tuh gampang dilakukan. Jadi dikasih tahu malamnya, besoknya pagi-pagi dia sudah langsung siap untuk pergi. Sepertinya seakan-akan perintahnya Tuhan tuh mudah sekali untuk dia lakukan. Yang keempat, yang saya belajar dari firman Tuhan, yaitu orang yang ingin menyenangkan Tuhan selalu melakukan semua permintaannya dengan segera, dengan cepat-cepat. Saudara, saya ada satu kesaksian. Saya waktu itu di Singapura. Ini karena recent dan semuanya Tuhan bicara dalam kehidupan saya. Recent waktu saya di hospital, kita berusaha memindahkan ayah saya ke Kuala Lumpur. Saya berbicara dengan suster bagian internasional pasien center untuk memindahkan dia karena harus dibawa dengan ambulans untuk ke airport. Dan di sana harus jemput dengan ambulans. Karena dokter belum mengeluarkan discharge paper, jadi belum ada kata-kata bahwa boleh keluar segala. Jadi waktu saya pergi ke international center, saya berbicara, orangnya itu membuat hidup saya susah gitu. Jadi diproblemin, dimarahin, diapain. Sampai saya tuh sebelnya bermain sama orang itu. Nah, tapi saya nggak marahin dia gitu. Dan ngomongnya tuh benar-benar ketus sekali gitu. Saya pikir ya mungkin karena dia have a bad day or something. Jadi saya ke atas, saya bicara sama papa saya, terus saya juga marah-marah gitu. Saya juga ngomel-ngomel gitu. Terus papa saya dia ngatakan satu hal. Dia mengatakan, kamu ini sudah diberkatin jadi pendeta kok masih ngomel-ngomel. Dia bilang gitu. Terus saya dengan gampangnya menjawab, ya karena biasa juga sudah diomelin sama pastor suami juga, hal yang sama juga, saya bilang gitu. Dengan gampangnya saya mengatakan hal itu. Gitu. Terus habis gitu, ya sudah situ aja. Papa saya berhenti karena saya udah bilang sudah diomelin kok. Gitu. Jadi diem aja dia. Tapi setelah itu Tuhan berbicara sama saya, saudara. Kalau saya karakter begitu aja, perlu berbulan-bulan, bertahun-tahun diomelin orang. Coba bayangkan kalau saya disuruh membawa anak saya dan membunuh anak saya, saudara. Kira-kira saya bisa gak lakukan besok paginya? Itu saya belajar. Kali-kali dalam kehidupan kita disuruh sama Tuhan. Hal yang kecil, karakter-karakter kecil, orang-orang leaders kita memberitahu karakter-karakter yang perlu kita perbaiki, saudara. Tapi kita dalam hati kita bilang, ya nanti, ya gampang, itu bisa nanti slowly juga berubah. Gampang itu. We dismiss it easily, just like me. Seringkali mudah kita mengatakan hal yang seperti itu. Tapi pada saat Tuhan ajarkan, orang yang benar-benar mengasihi Tuhan, benar-benar ingin menyenangkan hati Tuhan, dia akan melakukan segala sesuatunya apa yang Tuhan mau dengan cepat-cepat, saudara. Saya sangat amazed dengan Abraham, saudara. Ini orang yang sangat luar biasa. Disuruh bunuh anaknya, besok paginya bisa langsung bangun, langsung pagi-pagi bawa anaknya pergi.
Tuhan nggak mengatakan ini, saudara baca sendiri sama-sama saya. Ambillah anak lu yang ketunggal itu yang kau kasih, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakar pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Tuhan bilang kapan nggak? Enggak. Saya baca ini saya sampai bingung. Tuhan nggak even bilang kapan. Tuhan tuh nggak ngasih tahu. Besok kamu pergi. Tuhan nggak bilang begitu. Tuhan cuma bilang, persembahkanlah anakmu. Kalau orang normal kan mikir 3 hari. Paling enggak. Gitu kan. Benar kan? Saya mau beli TV aja mikir sampai seminggu. Saudara. Worth it nggak ya? Terlalu mahal nggak ya? Bisa cari tempat lain nggak ya? Mikir seminggu. Nah saudara bayangkan. Orang yang disuruh bunuh anaknya. Besok paginya langsung melakukan. Nggak banyak orang seperti ini saudara. Nah, ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ciri-ciri orang yang menyenangkan hati Tuhan. Dia melakukan dengan segera. Mungkin dalam kehidupan kita ada banyak hal. Tuhan udah kasih tahu, Tuhan kasih tahu. Tapi pada pagi hari ini, seperti Tuhan challenge saya mau challenge saudara. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Jangan take too long. Kita mau menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Saya mau kita semua menjadi orang-orang yang Tuhan itu suka melihatnya. Orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Karena kita selalu mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saya jawabnya gampang, saya jawabnya spiritual gitu. Wah gampang lah, itu bisa diurus nanti gini. Tapi pada saat Tuhan bicara, saya mulai menangis. Ternyata saya juga gak mengasihi Tuhan segitu dalam saudara. Ternyata walaupun saya mengatakan saya mengasihi Tuhan, kalau orang tanya sama saya akan katakan saya kasih Tuhan. Tapi ternyata saya tidak begitu mudahnya melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya. Nah seringkali kehidupan kita juga seperti ini. Kita menjadi orang-orang yang mudah sekali mengatakan kita mengasihi Tuhan. Tapi pada saat Tuhan suruh, berapa dari antara kita yang mau langsung lakukan saat itu juga. Saudara mungkin kalau beberapa yang punya anak, kalau saudara kasih tahu anak saudara melakukan misalnya sikat gigi atau mandi, dan kalau mereka melakukan dengan segera, itu akan menyenangkan hati saudara mungkin. Sama, kita juga gitu saudara. Tuhan kita juga gitu. Saat Tuhan minta, kita bisa melakukan dengan segera enggak? Saya ingin tutup dengan satu ayat. Yohanes 15 ayat 13. Yohanes 15 ayat 13 mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi Yohanes 15:13 mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara, waktu saya baca ayat ini saya selalu mikirkan ini artinya ini Tuhan gitu loh. Jadi Tuhan itu mengasihi kita begitu dalamnya. Jadi tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat, kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saya selalu mikirnya begitu saudara. Saya nggak tahu about you, but that's how I think. Saya mikirnya seperti itu. Saya nggak ngerti saudara mikirnya gimana. Tapi saya interpretasinya yaitu, oh ini Tuhan. Tuhan memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tidak ada kasih yang lebih besar. Memang betul, Tuhan punya kasih paling besar, betul. Saya mikirnya begitu. Tapi saudara lihat, ayat 14 dikatakan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi setelah itu Tuhan gak mengatakan begini, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Maka dari itu aku adalah sahabatmu. Tuhan gak mengatakan begitu. Maka aku adalah sahabat yang baik. Tapi Tuhan katakannya, maka kamu adalah sahabatku jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi untuk menjadi seorang yang mengerti hati Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi seorang yang disebut sebagai friend of God, sahabat Allah. Kita kalau menyanyikan lagu I am a friend of God, itu artinya apa saudara? Sahabat, kita menjadi sahabat Allah. Tuhan akan selalu menjadi sahabat yang baik untuk kita. Tapi pertanyaannya pada pagi hari ini,
Apakah saudara menjadi sahabat untuk Tuhan? Kita nggak cukup hanya tahu Tuhan, kita nggak cukup hanya beriman kepada Tuhan, tapi kita perlu take one step further, menjadi orang yang sahabat yang menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. 15:14 mengatakan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Suatu yang luar biasa, saudara. Dalam kehidupan kita, Tuhan dikatakan di sini lagi, kalau saudara bisa baca lagi, ayat 15 dikatakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapakku. Isn't it amazing, saudara? Tuhan mengatakan, kamu adalah sahabatku karena aku telah memberitahu segala sesuatu yang ku dengar dari Bapa. Begitu dahsyatnya, Tuhan tahu begitu banyak, Tuhan Yesus tahu begitu banyak, dan Tuhan Yesus katakan, kamu itu sahabatku. Kenapa? Karena aku udah kasih tahu ke kamu everything. Segala sesuatu yang menjadi secretku, rahasiaku, ciri-ciriku, cara jalanku, aku kasih tahu kepada kamu. Maka kamu adalah sahabatku. Nah, berapa dari kita yang Tuhan panggil pada pagi hari ini untuk menjadi sahabatnya, untuk menjadi orang-orang yang menyenangkan hatinya, saudara. Orang-orang ini banyak, dan banyak dari mereka yang gagal juga, saudara. Tapi mereka bisa disebut sebagai sahabat Allah. Ibrani 11 mencatat nama-nama orang yang menjadi sahabat Allah. Ya, kita akan doa. Saya undang musicians, musik tim maju ke depan, saudara. Jadi ada 4 hal. Yang pertama yaitu no looking back. Kita nggak melihat ke belakang. Ciri-ciri